Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di channel Dera 1828 Official. Sukses dunia akhirat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menafsirkan sebuah Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 114 sampai 117. Video ini dibuat sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tafsir akidah yang diampu oleh Dr. Aam Abdussalam dan Dr. Cucu Surahman. Begitu, mari kita mulai saja kepada materinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitab ilaikumul kitaba mufassala wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzilun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuknya.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat ini, surah Al-An'am ayat 114 sampai 117 ini adalah tiada lain dan tiada bukan, ayat ini diturunkan tatkala orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadikan seorang hakim untuk melerai perselisihan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir tersebut. Maka Allah turunkanlah ayat ini sebagai bukti bahwa Allah lah sebaik-baiknya hakim. Dan ayat ini pun sebagai bukti kepada orang-orang kafir bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar. Ya. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik yang menyembah Tuhan lain selain Allah itu, apakah masuk akal bila aku menerima selain Allah sebagai hakim antara aku dan kalian? Sedangkan Allah adalah Rabb yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepada kalian untuk memberikan penjelasan yang cukup tentang segala sesuatu. Sementara orang-orang Yahudi yang kami beri kitab suci Taurat dan orang-orang Nasrani yang kami beri kitab suci Injil pun tahu bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan kepadamu yang mengandung kebenaran. Hal itu karena mereka menemukan penjelasan tentang hal itu di dalam kitab suci mereka masing-masing. Jadi, jangan sekali-kali kamu merasa bimbang terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu. Kalimat afaghayrallahu abtagi hakama, maka patutkah aku mencari hakim selain dari Allah? Maksudnya Allah memerintahkan Rasulullah agar mengingkari apa yang mereka minta kepada dirinya, yakni untuk mengambil seorang hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka dan dirinya. Dan Allah adalah hakim yang maha adil bagi mereka. Wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassila, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci, yakni kitab yang jelas, terang dan mengundang atau mengandung segala perkara secara terperinci. Walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka. Maksudnya, meskipun mereka menunjukkan keingkaran dan kecongkakan, namun mereka sebenarnya mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Ya'lamuna annahu munazzila min rabbika bil haqq. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, mereka mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah sebagaimana ditunjukkan oleh kitab-kitab Allah yang diturunkannya seperti Taurat dan Injil.
Falamma takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Maksudnya, janganlah keraguan masuk ke dalam dadamu disebabkan usulan mereka dan tidak turunnya mukjizat sesuai permintaan mereka. Pakar fikih dan tafsir negeri Suriah menyatakan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir meminta diadakan hakim antara beliau dengan mereka. Padahal selain Allah adalah mahkum alaih atau yang dihukumi, bukan hakim. Dan lagi, setiap keputusan makhluk mengandung kekurangan, cacat, dan kezaliman. Bahkan, yang wajib dijadikan hakim adalah Allah saja, tidak ada sekutu baginya, di mana Dia yang menciptakan dan memerintah. Dalam Al-Quran diterangkan secara rinci yang halal dan yang haram, hukum-hukum syar'i, pokok-pokok agama, dan cabang-cabangnya, di mana tidak ada penjelasan yang melebihi penjelasannya, tidak ada bukti yang melebihi buktinya, dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripadanya, serta tidak ada yang lebih lurus perkataannya daripadanya, karena hukum-hukumnya mengandung hikmah dan rahmat. Dari penjelasan mufasir tadi, dapat kita tarik nilai-nilai akidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, jadikan Allah sebagai satu-satunya hakim dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa kepadanya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sebenar-benarnya bagi orang-orang yang beriman. Jika kita ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, maka kita harus tahu pedoman hidup kita. Buku pedoman itu tiada lain adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran sebagai kitab yang paling benar dalam kata-katanya dan beritanya. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah Rabb yang maha mendengar ucapan hamba-hambanya, lagi maha mengetahuinya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya, dan Dia akan memberi mereka balasan bagi yang berusaha mengubah kalimat-kalimatnya. Tamat kalimatu Rabbika, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran. Maksudnya, Allah telah menyempurnakan janji dan ancamannya serta telah menurunkan syariatnya, sehingga jelaslah kebenaran dan sirnalah kebatilan. Sidqan adalah sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya, benar dalam berita-beritanya dan adil dalam perintah-perintah dan hukum-hukumnya.
La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya. Maksudnya, tidak akan ada pengganti dan perubah atas hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Tuhanmu atau Al-Quran telah sempurna. Syariat yang sempurna juga telah sempurna janji pertolongan Allah kepada Nabi-Nya. Benar dalam khabar dan sebagai perintah dan hukum yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar kepada perkataan hambanya, lagi maha mengetahui atas kondisi hambanya, serta maha memberi balasan atas segala amal. Dari penjelasan tafsir-tafsir di atas dapat kita tarik kesimpulan nilai-nilai akidah yang dapat kita ambil. Bahwasanya yang pertama, kita harus benar-benar meyakini dengan sepenuh hati dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Karena isi dalam Al-Quran ini adalah semuanya benar. Seorang ilmuwan menemukan tentang teori rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Al-Quran sebelum itu sudah menjelaskan hal tersebut. Tentang pembuatan atau penciptaan manusia, Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu daripada para ilmuwan atau dokter-dokter. Maka amalkanlah Al-Quran dengan sepenuh hati dan belajarlah Al-Quran dengan gurunya yang benar. Jika seumpama kamu, wahai Rasul, mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari agama Allah. Karena sunnatullah yang berlaku menunjukkan bahwa kebenaran selalu minoritas. Karena sebagian besar manusia hanya mengikuti prasangka yang tidak berdasar. Mereka menyangka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah, padahal mereka berdusta tentang hal itu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yasluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maksudnya, sunnatullah telah berlaku bagi para makhluknya, bahwa kebenaran hanya akan berada di pihak minoritas. Adapun yang mayoritasnya mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama mereka. An yattabi'una innatamiyya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan mereka. Maksudnya prasangka yang tidak berdasar, yaitu prasangka mereka bahwa sembahan-sembahan mereka berhak untuk diibadahi dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Wa innahum illa yakhrusun. Dan mereka tidak lain
hanyalah berdusta terhadap Allah. Maksudnya hanya menerka-nerka dan mengira-ngira saja. Jadikanlah agama ini sebagai ukuran. Maka jika kamu melihat umat manusia berjalan di atas kebatilan, maka jauhilah dan janganlah kamu berjalan bersama mereka, dan jangan pula kamu berdalih dengan banyaknya jumlah manusia yang berada di jalan tersebut, karena jumlah yang banyak, sebagian besar mereka berada di atas kesesatan. Allah telah berfirman, wa in tuti aksara man fil ardi yatluka an sabilillah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa ma aksarun nasi walau hasta bimu'minin, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dalam surah Yusuf ayat kedua. Di antara sebab-sebab terbesar runtuhnya beberapa dai dari jalan dakwah yang mereka tempuh adalah mereka menjadikan banyaknya jumlah pengikut sebagai ukuran keberhasilan suatu dakwah. Dan hakikatnya, ittiba kepada syaitan itu jumlahnya lebih banyak daripada ittiba kepada Rasulullah. Perhatikan firman Allah, wa in tuti aksara ma fil ardi yasluka an sabilillah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena siapapun yang bersandar kepada jumlah yang banyak dan menganggapnya sebagai timbangan, maka tidak diragukan lagi keikutsertaannya dalam kelompok yang banyak itu. Dari penjelasan para mufasir di atas, dapat kita tarik kesimpulan mengenai nilai-nilai akidah yang dapat kita tanamkan. Yang pertama, jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Yang kedua, belajar Al-Quran atau belajar ilmu tauhid harus benar-benar kepada ahlinya. Kalau tidak, kita akan tersesat. Yang ketiga, golongan yang benar jumlahnya lebih sedikit daripada golongan yang salah. Maka dari itu, kita harus lebih bisa menyeleksi mana golongan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Rabbmu, wahai Rasul, lebih tahu tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan lebih tahu tentang orang yang mengikuti jalannya. Tidak ada sesuatu pun terkait hal itu yang luput dari pengetahuannya. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Nabi, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang istiqomah dan mendapat petunjuk. Oleh karena itu, kamu
Wahai kaum mukmin, wajib mengikuti nasihatnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, karena dia lebih mengetahui hal yang lebih bermaslahat bagi kamu dan lebih sayang kepada dirimu daripada dirimu sendiri. Dari penjelasan-penjelasan mufassir di atas dapat kita tarik kesimpulan nilai-nilai akidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, tegakkanlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tidak tahu mana orang yang tersesat dan mana orang yang mendapat petunjuk dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bergantung dan berserah diri hanyalah kepada Allah, jangan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, dari keseluruhan ayat surah Al-An'am 114 sampai 117 ini, yang pertama, jadikan Allah sebagai satu-satunya hakim dalam kehidupan kita. Yang kedua, Al-Quran adalah petunjuk hidup untuk orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kita harus benar-benar meyakini dengan sepenuh hati dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Yang keempat, jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, belajar Al-Quran dan belajar ilmu tauhid atau agama harus benar-benar kepada ahlinya. Yang keenam, golongan yang benar atau yang mendapat petunjuk jumlahnya lebih sedikit daripada golongan-golongan yang salah, maka harus hati-hatilah. Yang ketujuh, tegakkan keimanan kepada Allah, sebab kita tidak tahu mana orang-orang yang diridhoi Allah dan mana orang-orang yang sesat. Yang kedelapan, yang terakhir, kita harus senantiasa bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan tafsir akidah dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 114 sampai 117 ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya yang insya Allah videonya dapat mensukseskan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.